Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan melalui Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Dari kisah ini kita sama-sama belajar, ada 10 orang yang sakit kusta dan semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Namun hanya 1 orang yang kembali untuk berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita juga sama-sama belajar bagaimana dengan kita semua. Apakah kita suka lupa juga untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sejak kita kecil, kerap kali orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk berterima kasih atas setiap apapun yang kita terima, baik itu perbuatan dari orang lain ataupun barang-barang yang kita terima dari orang lain. Sejak kecil anak-anak saya pun saya ajarkan demikian. Nah, mari kita juga jangan sampai lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan seperti 9 orang kusta tadi. Ketika mungkin kita menghadapi masalah yang besar, lalu kita menangis, berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongannya. Tapi ketika masalah itu sudah terselesaikan, sudahkah kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan? Atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika pagi hari kita berdoa, meminta perlindungan dan penyertaan Tuhan, dan ketika malam hari kita akan beristirahat, sudahkah kita berterima kasih karena Tuhan menyertai perjalanan kita sepanjang hari ini? Mari sama-sama kita jangan sampai lupa berterima kasih kepada Tuhan untuk segala apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Selain kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih kepada sesama kita. Kepada orang tua kita misalnya, sudahkah kita berterima kasih karena mereka sudah merawat, mendidik, dan membesarkan kita? Sudahkah kita berterima kasih kepada ayah kita yang sudah bekerja keras untuk menghidupi setiap kehidupan kita? Kepada ibu kita yang sudah merawat kita, memasak untuk kita, merawat kita sejak kecil. Mari kita mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Atau kepada pasangan kita, sudahkah kita berterima kasih karena pasangan kita sudah mengasihi kita, karena pasangan kita sudah mendampingi kita? Mari ucapkan terima kasih itu kepada setiap pasangan kita. Atau mungkin kepada pegawai kita, bawahan kita, sudahkah kita mengucapkan terima kasih karena mereka telah membantu kita dalam pekerjaan kita? Mari ucapkan terima kasih itu kepada setiap orang-orang yang memberikan bantuan kepada kita. Mari ucapkan rasa terima kasih kita baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Sebab jika kita tidak mengucapkannya, sama seperti kita sedang membungkus sebuah kado dan kita tidak pernah menyerahkannya. Selain itu, mari ucapkan rasa terima kasih kita dengan hati yang tulus, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ketika sesama kita mengucapkan terima kasih kepada kita dengan sekedar atau asal-asalan, tentu kita dapat merasakannya. Apalagi Bapa kita yang di sorga, tentu Dia dapat merasakan ketika kita mengucapkannya asal-asalan atau dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Mari ucapkan dengan hati yang tulus, sekalipun mungkin jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kita, pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Ucapkanlah dengan tulus karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Atau kepada sesama kita juga, ucapkanlah terima kasih dengan tulus, walaupun mungkin orang lain memberikan barang-barang yang tidak kita inginkan atau memberikan sesuatu yang sedang tidak kita butuhkan, tetapi tetaplah ucapkan syukur, tetaplah ucapkan terima kasih karena orang tersebut telah menyatakan kasihnya kepada kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan ucapkanlah terima kasihmu dengan hati yang tulus. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.